Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di seluruh Nusantara yang satu hobi dan sama-sama masih pemula. Pada malam hari ini kembali ET Channel dari lab yang seadanya akan berbagi satu ramuan alternatif yang sangat-sangat dibutuhkan buat khususnya pemula yang sulit mendapat bahan kimia untuk mengatasi masalah kandungan sulfida atau silika atau pirit pada batuan pada saat pengolahan, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama-sama, pirit, silika atau sulfida itu sangat sulit untuk ditaklukkan karena material daripada mineral daripada batuan yang mengandung mineral sulfida atau silika atau pirit seperti ini saya punya satu batuan, ini kandungan sulfida atau silikanya sangat tinggi. Ini batunya lumayan keras, sangat keras, dan banyak juga terdapat pirit di dalamnya. Dan pada malam hari ini setelah pengujian, saya sudah meracik dan menguji alternatif untuk mengatasi sehingga sulfida atau silika atau pirit yang ada pada batuan ini menjadi lembut atau lapuk. Seperti ini sudah saya rendam selama kurang lebih 3 jam. Ini sudah terbentuk endapan bubur batuannya yang sudah rontok dengan sendirinya. Ini sangat bagus, sudah menjadi endapan lembut seperti bubur, seperti tepung halus. Ini batuan yang sudah saya rendam kurang lebih 3 jam. Ini karena tadi setelah maghrib saya coba racik, dan ini juga saya sudah rendam. Seperti apa pembuatannya dan apa-apa saja yang dibutuhkan bahan-bahannya, pada malam hari ini akan saya bagikan buat teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan buat laporan dulu buat teman-teman. Inilah hasil dari pengendap zinc amonium klorida yang kemarin sudah saya buat videonya, dan endapannya sudah saya lebur, walau tidak saya videokan karena di tempat kawan sekalian ada yang dikerjakan, saya melebur. Dan ini adalah hasil endapannya, ini dari zinc amonium klorida yang sudah dibuat videonya kemarin. Endapannya sedikit dan logamnya sedikit, namun kualitas logam yang didapat sangat super. Hasil dari pengolahan batuan sungai. Ini dia, seperti ini dia penampakannya teman-teman, luar biasa. Luar biasa, kuning mengkilat,
Ini masih ada borak. Seperti itu teman-teman. Dan ini yang lebih luar biasa lagi teman-teman, ini kecil. Ini tidak menyatu pada saat peleburan, dengan sendirinya terpisah logam ini. Dan tingkat kekerasan dari logam yang kecil ini luar biasa, sangat sulit untuk mencair. Setelah mencair hanya sebentar digeser api langsung membeku mengeras. Ciri-ciri logam palladium, platinum, seperti itu ciri-cirinya. Logam yang sulit, yang memiliki titik lebur tinggi. Penampakannya hitam berkilat kalau dari jauh. Kalau dari dekat logamnya putih. Yang kecil ini secara langsung pada saat peleburan terpisah dan sulit untuk disatukan, sehingga saya ambil dulu yang ini, kemudian saya lelehkan yang satunya, yang kecil ini, untuk bisa diambil. Ternyata memang benar titik lelehnya sangat tinggi. Ciri-ciri dari logam putih seperti palladium atau platinum. Ini adalah hasil dari pengolahan batuan sungai dengan menggunakan pelarut alternatif pengganti sianida. Luar biasa teman-teman, ini batuan sungai jangan disepelekan. Ternyata buat teman-teman senior ini sudah bisa melihat ini kandungan. Ini kamera saya saja ini yang kurang bagus ya. Ini kalau langsung dilihat ini luar biasa, warnanya kuning mengkilat. Ini kamera saya kurang sempurna. Dan ini adalah benar dari batuan sungai yang diproses dengan sistem basah menggunakan alternatif pengganti sianida, dan kemudian diendapkan menggunakan zinc amonium klorid. Dan ini diendapkan dengan zinc klorid. Seperti ini zinc amonium klorid, dan ini saya endapkan dengan zinc klorid. Karena melihat hasilnya luar biasa, saya endapkan lagi. Ini baru saya endapkan, endapannya padat dan kasar. Ternyata logam yang terkandung yang diendapkan menggunakan zinc amonium klorid ini lebih padat. Walaupun endapannya sedikit, kemarin saya pikir tidak tanggung dibakar, tidak bisa diambil. Ternyata logamnya lumayan besar dan bisa diambil. Ini adalah hasil dari pengolahan batuan sungai. Seperti itu teman-teman. Jadi pada batuan sungai juga kita tidak bisa menyepelekan. Berdasarkan ciri-ciri dari batuan sungai atau tanda-tanda dari batuan sungai yang mengandung logam mulia, diolah, ternyata dihasilkan bisa juga didapat logam mulia seperti yang sudah saya proses. Sudah saya proses dari awal tanpa treatment. Saya tanpa treatment karena batuan sungai lebih cenderung lebih lembut ya, lebih lunak. Dan saya ambil batuan sungai yang saya proses. Nah, ini saya ambil airnya dulu. Seperti ini penampakan airnya.
Ini proses yang saya lakukan ya, dan saya ambil batuannya. Seperti ini batuannya teman-teman. Ini adalah batuan sungai yang saya proses, tidak saya haluskan, hanya sekedar dipecahkan saja, karena batuan sungai tidak terlalu keras sehingga mudah untuk pelarutannya. Inilah yang saya olah dan ternyata mengandung logam mulia. Sudah saya buktikan dengan peleburan dan benar-benar didapati logam. Ini saya kembalikan seperti ini teman-teman. Ini karena sudah diproses jadi tidak terlihat dengan jelas ciri-cirinya. Mungkin lain waktu akan saya lebih detail menerangkan seperti apa ciri-ciri batuan sungai yang mengandung logam mulia. Ini berdasarkan pengalaman dan pengujian dan sudah sama-sama disaksikan. Ini batuan sungai ya. Dan ini adalah cairannya. Dan ini adalah pengendapnya, zinc amonium klorid. Tinggal diendapkan jus, langsung terbentuk endapan berupa gel. Seperti itu teman-teman. Ketika diaduk, nah seperti itu dia teman-teman. Hasil endapannya sangat kasar dan lumayan padat. Langsung terjadi endapan. Seperti itu teman-teman. Ini ditunggu seharian, semalaman sudah akan turun seperti ini. Disaring dan dilebur. Boleh ditreatment dengan air panas saja. Pentreatmentannya hanya dengan air panas untuk endapannya. Sebelum dilebur dicuci dengan air panas dulu setelah disaring. Ini adalah hasil dari cairan berontok. Ini endapannya cukup banyak dan cukup halus. Ini warna abu-abu. Warna abu-abu kebiruan. Ini belum diketahui logam apa teman-teman. Ini hasil dari perontokan ini yang dirontokkan kemarin. Batuan yang dirontokkan, batuan gunung. Dari warna endapan yang ada bisa dipastikan kandungan besi, karena
endapan besi berwarna kecoklatan. Ini boleh dikatakan banyak mengandung besi, dan juga ada ini belum diketahui karena warnanya abu-abu. Nah, ini sangat jelas terlihat ya, kandungan besi aluminium dari warna kuning dan besi coklat kemerah-merahan, dan juga ada warna abu-abu kebiruan. Itulah logam-logam yang ada pada material yang diuji dengan cairan perontok. Ini sebentar saya cuci tangan dulu, baru kita lanjutkan pembuatan alternatif pelapukan daripada batuan silika pirit atau sulfida. Saya cuci tangan dulu. Baik teman-teman, sekarang saya akan mulai. Seperti apa ramuannya? Jangan lupa teman-teman, ngopi dulu biar jos. Karena ini adalah diperuntukkan untuk mengatasi keadaan sulfida, silika atau pirit pada material batuan yang akan diolah pelarutan untuk mengambil logam mulianya. Terlebih dahulu saya akan membahas sedikit mengenai pirit. Ini berdasarkan apa yang saya pahami dan saya buat kesimpulan. Jadi pirit terbagi dari beberapa. Yang umum kita sebut adalah pirit. Namun ada juga kalkopirit, dan ada juga arsenopirit, dan ketiga ini adalah kelompok pirit. Nah, inilah pentingnya ketika saya ingin bereksperimen atau mencari alternatif pengganti bahan kimia dalam pengolahan. Saya harus mengenal terlebih dahulu tujuannya, dan setelah saya mengenal tujuannya baru saya bisa bereksperimen mengenai bahan-bahan yang akan digunakan sesuai dengan apa yang ada di tempat saya, karena di tempat saya sulit mendapat bahan kimia pengolahan. Baik teman-teman, pirit pada perumusan kimianya adalah FeS2 atau ferrodisulfida. Itu dalam perumusan kimianya dikatakan ferrodisulfida atau FeS2. S ini adalah sulfur atau sulfida karena ada dua. Inilah kalau dikatakan pirit. Nah, kalau dikatakan kalkopirit, di rumus kimianya adalah CuFeS2 atau tembaga besi
disulfida, Cooper ferrodisulfida. Inilah perumusan atau senyawa kimia yang ada pada kalkopirit, dan pada pirit adalah besi disulfida atau ferrodisulfida. Jadi perbedaan antara kalkopirit dengan pirit pada logamnya. Kalkopirit mengandung logam tembaga, sementara pirit mengandung logam besi saja. Kalkopirit mengandung tembaga dan besi yang terlarut dan mengkristal membentuk menjadi satu kristal oleh sebab disulfida atau terjadinya proses pemanasan secara alami pada bumi. Dan satu lagi arsenopirit. Nah, arsenopirit ini sangat unik karena arsenopirit ini ternyata sama, pada dasarnya sama, hanya saja senyawa pembentuknya adalah arsenat atau arsenat. Fe ini dalam penulisan senyawa kimianya adalah, rumus kimianya adalah Fe AS zero arsenat sulfit. Jadi ini adalah senyawa pembentuknya, ini adalah senyawa kimia arsen, atau seperti yang saya baca di artikel, arsenat ini adalah sama dengan metaloid. Arsenat ini adalah metaloid. Metaloid terbentuk dari unsur logam dan non logam yang menjadi satu. Jadilah arsenat. Dan ini sangat banyak manfaatnya, termasuk pembuatan pestisida, insektisida, pembuatan bahan elektronik, karena dia juga sebagai semikonduktor dan juga dibuat untuk campuran pembuatan mesiu. Inilah sekilas tentang pirit yang saya ketahui menurut dari apa yang saya baca, saya pahami, dan saya simpulkan. Jadi unsur terkuat dari jenis pirit ini adalah S, karena semua mengandung unsur S. Ini adalah senyawa pembentuk daripada pirit-pirit ini. Apakah itu pirit, kalkopirit, atau arsenopirit. Jadi arsen ini adalah metaloid ya. Inilah teman-teman yang menjadi topik daripada pembahasan masalah pirit ini. Sulfur atau dengan bahasa umumnya sulfur ini adalah belerang. Nah, ketika diberi angka 2 berarti sudah terjadi proses ya, sehingga menjadi disulfida. Jadi terbentuknya pirit pada alam itu karena proses kalau ditulis pada artikel sulfidasi lupa saya itu adalah aliran sulfur panas di perut bumi, dari perut bumi yang membawa atau
melarutkan mineral-mineral baik itu logam maupun non logam sehingga terbentuk kristal-kristal, sehingga pada batuan-batuan tambang seperti pada tambang-tambang logam khususnya emas atau tambang apa saja akan ditemui urat-urat yang dibawa oleh sulfida, urat-urat emas yang dibawa oleh sulfida, karena proses secara alaminya itu sulfida mengalir atau belerang panas mengalir sehingga terbentuk sulfida. Endapan-endapan kristal sulfida yang bersamaan dengan aliran tersebut membawa logam-logam mineral baik yang terlarut maupun yang sudah solid, sehingga pada proses penambangan penambang selalu mengikut urat daripada logam tersebut yang dibawa oleh sulfida, sehingga batuan tambang emas itu biasanya mengandung kandungan sulfidanya cukup tinggi, sulfida atau silika atau pirit, karena itu adalah mineral bawaan daripada sulfida. Jadi sulfida adalah pembentuk daripada mineral pirit tersebut, baik itu pirit, kalkopirit, arsenopirit. Nah, intinya untuk membuat satu alternatif sebetulnya pada dasarnya pirit atau silika itu atau sulfida itu terbentuknya dari jenis yang sama. Ketika kita mengatakan pirit, berarti pada pirit itu sudah mengandung sulfida dan silika, karena mineral yang terbawa oleh sulfida itu membentuk diantaranya pirit, silika, dan sulfida itu sendiri. Itulah yang membawa mineral-mineral sehingga terbentuknya endapan yang mengkristal, sehingga dimana pada saat kita penggalian atau penambangan menjumpai kemungkinan dominannya adalah pirit atau kalkopirit atau arsenopirit. Namun apakah pada batuan pirit mengandung emas? Bisa dipastikan ada, karena pirit terbentuk dari fluida. Itu yang saya maksud, yang saya lupa tadi. Jadi sulfidasi fluida atau aliran panas daripada sulfur ini tadi akan melarutkan dan mengendapkan sehingga terbentuk endapan-endapan baik itu logam berupa logam mineral logam ataupun mineral non logam yang bersamaan dengan aliran atau uap panas daripada sulfidasi fluida, aliran sulfida itu tersebut. Jadi kemungkinan pada batuan pirit juga mengandung emas, logam emas, karena itu adalah logam bawaan dari perut bumi yang kita tidak tahu kalau belum diuji. Jadi berdasarkan hal itu, setelah mengetahui penyusunan perumusan kimianya, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara menanggulanginya. Demikianlah, itulah cara saya berpikir untuk mencari alternatif. Namun tetap menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, karena sulit mendapat bahan kimia khususnya pengolahan tambang atau pelarutan logam.
Sebenarnya masalah pirit, silika atau sulfida juga bisa sangat mudah ditangani dengan menggunakan natrium fluorida atau NaF, natrium fluorida. Karena itu adalah senyawa kimia yang sangat keras yang bisa melakukan berbagai hal, berbagai macam bentuk mineral, baik itu batuan sulfida atau silika. Karena fluorida ini juga salah satu bahan untuk pengolahan kaca. Dengan melarutkan silika akan untuk diproduksi kaca. Nah, namun banyak artikel yang menulis mengenai fluorida ini untuk menangani masalah silika, pirit atau sulfida. Jadi di sini salah satunya adalah HF, hidrogen fluorida, atau kadang orang menyebutnya HF adalah sebagai pembersih kaca, campuran pembersih kaca, dan juga untuk membuat batu prasasti, mengukir batu prasasti. Dan HF juga digunakan untuk pemurnian logam emas. Pada saat pencukiman ditambahkan dengan HF, namun harus dibuat natrium fluoridanya harus dicampur dengan nitrat. Terkadang kalau kita membeli HF saja, kemungkinan ada kemungkinan HF tersebut dibuat dengan HCl, sehingga pada saat pencukiman akan terbentuk air raja karena ada HCl. Karena kita mencukim menggunakan nitrat, dicampur dengan HCl akan terbentuk menjadi air raja, sehingga endapan emas yang ingin kita murnikan akan terlarut kembali. Jadi kalau untuk pemurnian natrium fluorida NaF dilarutkan pada nitrat atau HNO3 untuk membantu pencukiman pada pemurnian, atau bisa juga bersamaan tanpa dibuat HF, natriumnya diaduk bersamaan karena campurannya adalah nitrat juga pada saat mencukim. Ada juga yang mengatakan HF juga melarutkan kaca, tapi dari artikel yang saya baca, ada beberapa artikel yang saya baca, ternyata yang melarutkan kaca adalah ini saya tulis di sini. Yang melarutkan kaca atau bahan pelarut kaca, pembersih kaca yang terbaik adalah NH4F, atau ada juga yang menulis bagian NH4HF. Tapi ini adalah intinya pembuatan pelarutan kaca industri, secara industri menggunakan amonium fluorida. Amonium fluorid adalah kimia pelarut kaca. Ini sangat mereaksi silika dan kaca. Silika karena silika sebagai bahan baku kaca. Jadi amonium fluoride ini
atau biasa ada juga bahasanya amonium biflorida. Amonium biflorida atau amonium fluoride, yang rumusannya sama, cuma penyebutannya beda. Itu saya kurang tahu juga. F2 nih kalau tidak salah. Amonium biflorida adalah kimia pelarut kaca, perusak silika. Jadi pada material batuan buat pengolah logam mulia. Ini khusus pengolah logam mulia, bukan pengolah kaca. Nah, ini khusus pengolah logam mulia, pelarutan, khususnya pelarutan. Ini bisa digunakan untuk menangani atau mengatasi di mana material yang kita olah itu mengandung banyak pirit, banyak silika, atau banyak sulfida, sehingga pada saat proses normal kita melarutkan secara normal tanpa ada treatment dengan beberapa bahan kimia sebelumnya, itu akan sulit untuk menembus baik itu pirit, silika maupun sulfida pada material, walaupun batuannya sudah digelundung halus. Namun pada saat proses pelarutan menggunakan sistem basah atau menggunakan cyanida, itu akan sangat sulit untuk ditembus oleh kimia pelarut, karena senyawa sulfida pada material yang mengandung pirit atau silika ini sangat sulit untuk dilarutkan oleh cyanida, sehingga terkadang para pengolah pelarutan khususnya sistem basah kesulitan mendapat hasil maksimal pada pengolahan batuan yang mengandung silika atau sulfida tinggi termasuk pirit, karena terkadang juga menemukan batuan pirit yang memang benar-benar pirit, terbentuk memang batuan itu batuan pirit, namun lebih cenderung sering ditemukan batuan kalkopirit. Namun karena lebih mudah mengatakannya itu pirit, orang lebih sering mengatakan batuan pirit, padahal batuan tersebut adalah kalkopirit di mana pada material itu terkandung banyak logam tembaga. Seperti itu teman-teman. Inilah kalau kita punya biaya atau punya modal yang cukup, kita bisa beli amonium biflorida ini untuk sebagai kimia tambahan pada saat treatment. Pada saat treatment setelah diberi aqua regia, hidrogen peroksida, kita tambahkan amonium biflorida ini pada material, pada air yang material yang sudah kita rendam air, kita treatment. Kita bisa campurkan ini untuk mengatasi masalah pirit, silika, dan sulfida. Itu sangat memang problem. Jadi pada malam hari ini, nah, ini yang paling penting. Dari kesimpulan dari apa-apa yang saya pahami, saya akan mencoba membuat ini sudah saya buat dan sudah terbukti. Jadi bukan mencoba, saya akan membagikan ke teman-teman. Ini sebetulnya luar biasa ini. Mungkin saya tidak tahu apa sudah ada yang pernah membuat tutorialnya. Saya juga kurang melihat, karena saya kesempatannya sangat sempit. Jadi kurang banyak belajar dari YouTube. Jadi saya lebih banyak belajar dari artikel, karena secara penulisan perumusannya lebih
terbuka di artikel dibanding di YouTube. Jadi saya lebih cenderung setiap kali mau bereksperimen saya selalu mencari artikel. Namun anehnya belakangan ini banyak artikel-artikel yang sulit ditemukan. Saya tidak tahu kenapa. Jadi setelah saya mengkaji-kaji, merenung-renung, mencocok-cocokkan, saya mencoba meracik sendiri senyawa kimia pelapuk. Ini saya belum bisa mengatakan ini mampu melarutkan kaca atau melarutkan silika, tapi saya mengatakan ini mampu melapukkan. Ini sudah terbentuk tepung-tepung dari batuan ini ya. Ini saya sudah pecah-pecahkan batunya, namun kasar, tidak halus ya. Ini ternyata sudah terbentuk tepung pada endapannya, tepung dari batuan ini. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya, khususnya pemula dan sulit mendapat bahan kimia. Ini saya sudah rendam dengan racikan ini adalah pasir laut. Pasir laut dominan silika, walaupun warnanya hitam sama seperti pasir kali, namun tidak mengandung logam besi. Ini magnet, tidak ada logam besi yang menempel. Baiklah teman-teman, apa saja kimia atau bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan ini? Dari namanya, dari perumusan kimianya adalah NH4F2 atau disebut juga amonium fluorida atau amonium bifluorida. Seperti apa pembuatannya? Simak terus videonya. Kalau bermanfaat jangan di skip. Kalau tidak bermanfaat ya boleh ditinggalkan lah. Yang penting ngopi dulu. Baiklah teman-teman, ini sudah banyak yang membuat tutorial tentang penggunaan bahan ini untuk membantu proses pelarutan. Juga digunakan untuk tambahan sebagai aquaregia, juga untuk treatment. Nah, apakah dia? Pepsodent. Karena pasta gigi ini mengandung, nggak kelihatan ya kamera saya, waduh kacau, kamera HP saya tidak bisa fokus menangkap ya. Ini dia, ini pasta gigi ini mengandung perfluoride kompleks. Jadi senyawa fluorida kompleks atau rangkaian-rangkaian senyawa daripada fluorida, sehingga fluoride pada pasta gigi ini dapat digunakan dengan aman oleh kita untuk sebagai pasta gigi, pembersih gigi. Pada fungsinya pasta gigi ini untuk membersihkan plak-plak atau karang gigi, karang yang menempel pada gigi, sehingga gigi bisa menjadi lebih putih. Pada dasarnya, pada proses tersebut terjadi pengelupasan bagian teratas atau tertipis dari permukaan gigi. Itulah yang terjadi, dan karena gigi adalah jenis dari
bahan yang sangat keras, yang mirip-mirip silika lah kalau kita bilang, sangat keras, atau tulang yang di luar, dan memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, sehingga digunakan fluoride untuk dapat membersihkan atau mengangkat flek atau karang-karang gigi pada permukaan gigi. Itulah fungsi dari fluoride pada pasta gigi ini. Karena di sini saya mau membuat amonium, berarti dibutuhkan nitrogen, jadi atau amonia mengandung nitrogen. Jadi saya menggunakan, ini 3000-an, ini yang kecil ya, saya beli. Tadinya saya buat pakai yang ini ya, yang tadi saya buat pakai yang bekas. Ini karena saya mau buat video, saya beli saja yang baru, 3000, nggak mahal. Dan untuk amoniumnya seperti biasa masih seputaran urea, karena urea mengandung nitrogen sebagai amonia atau amonium. Dan seperti apa pembuatannya, ini saya panaskan air dulu untuk pelarutannya menggunakan air panas. Saya tidak membuat pada botol kaca karena saya khawatir apabila kombinasinya tepat atau berlebih, ini karena kandungan fluoride-nya juga tidak banyak ya. Ini tidak tertulis berapa persen kandungan fluoride-nya. Apabila kita menggunakan natrium fluorida NaF yang benar-benar NaF kita beli dari toko, itu tidak dianjurkan membuat pada bahan yang terbuat dari kaca, karena fluorida bisa merusak silika pada kaca. Jadi saya akan buat menggunakan wadah plastik saja. Nah, seperti ini. Ini urea. Saya masukkan ya. Wah, kira-kira saja lah. Belum punya timbangan. Jadi ya kira-kira saja lah. Belum punya timbangan digital. Mudah-mudahan kalau ada rezeki saya beli. Nah. Ini urea sangat murah. Ini saya lupa apa 5.000 atau 6.000 per kilonya, saya lupa. Kemudian pasta gigi. Ini saya menggunakan merek Pepsodent. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan merek yang lain, nggak harus Pepsodent. Yang penting memiliki kandungan fluoride pada pasta gigi tersebut. Saya gunakan segini saja. Ini bisa dipakai nanti. Nah, ini saja. Kemudian diberi air sedikit saja untuk melarutkan. Nanti selebihnya diberi air panas. Aduk sampai benar-benar tercampur merata. Ini bahan-bahan kimia yang mudah didapat di seputaran pasta gigi, banyak di warung-warung.
urea bisa dibeli di toko pertanian karena baik. Mohon maaf tadi mati kamera HP ya, HP-nya mati sendiri, mungkin ruang memori sudah penuh. Seperti ini teman-teman, ini tinggal diberi air panas. Ini setelah larut, sampai larut keseluruhan. Ini saya buatnya di wadah plastik, khawatir merusak wadah kalau menggunakan kaca. Kemudian diberi air panas. Panas sekali ini. Iya. Aroma pasta giginya sudah tercium karena diberi air panas. Seperti ini penampakannya teman-teman. Ini adalah urea dan pasta gigi. Ini sudah siap digunakan untuk treatment pada saat pentreatmentan material untuk pelarutan sistem basah setelah aqua regia dan hidrogen peroksida. Ditambahkan ini karena apabila material yang diolah banyak mengandung pirit atau silika atau juga sulfida. Sudah dapat digunakan. Ini saya tambah air panasnya lagi biar lebih banyak hasilnya. Ini siap digunakan dan seperti ini. Ini karena prosesnya diam, perendaman diam. Alangkah baiknya kalau disirkulasi dan materialnya dalam bentuk halus. Ini sudah terjadi pengikisan dan jika dilihat di bawah sudah terlihat endapan. Jadi, batuannya juga sudah mulai ada yang rontok. Sudah mulai rontok bersama dengan batuan. Seperti itu teman-teman. Ini tinggal dituang pada saat treatment ya. Bisa digunakan untuk 100-an kilo material. Dituang saja bersamaan treatment aqua regia dan hidrogen peroksida. Ini
proses normalnya ini belum saya ada penambahan, dan ini adalah proses saya sudah tambahkan satu bahan kimia sehingga akselerasinya lebih cepat, hasil pelapukannya lebih cepat. Dan saya menambahkan HCl untuk mempercepat proses pelapukan daripada material. Jadi selain pasta gigi dan urea ini, saya juga menambahkan HCl untuk mempercepat proses. Dan pada ini saya belum menambahkan apapun, ini secara normalnya, namun sudah bisa melapukkan atau merontokkan sebahagian materialnya. Baiklah teman-teman, demikianlah video kali ini, solusi menangani masalah pirit, silika dan sulfida yang biasa menjadi satu masalah umum pada pengolahan pelarutan. Ini juga saya sedang membuat sebuah fermentasi yang akan saya uji nantinya, dan mungkin juga akan saya bagikan, suatu saat akan saya bagikan. Baiklah teman-teman, inilah video saya kali ini, berbagi untuk sesama pemula yang sulit bahan kimia dan tidak memiliki modal yang cukup, karena bahan untuk mengatasi silika, sulfida dan pirit lumayan mahal harganya, apalagi amonium biflorida 25 kilonya atau satu saknya sampai 1 jutaan lebih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu alternatif buat teman-teman yang sehingga tidak ragu untuk mengolah batuan pirit atau batuan yang mengandung sulfida atau silika yang lumayan tinggi. Dengan menggunakan cairan ini juga bisa menjadi satu alternatif. Mungkin sudah ada yang pernah membuatnya, saya belum tahu, namun ini adalah eksperimen yang saya lakukan termotivasi dari pertanyaan salah seorang teman di YouTube mengenai solusi menangani silika walaupun saya menangani pirit. Beliau sudah ingin mengolah batuan, namun batuan tersebut banyak mengandung pirit. Rencananya mau mencoba mengolah 80 karung. Wah, itu kalau 80 karung bukan mencoba itu, Bang. Itu sudah mengolah, Bang, karena sudah 80 karung sudah sekitar 3 sampai 4 ton itu. Beliau katanya ingin mengolah sistem perendaman, sistem basah, namun solusi untuk menangani masalah pirit. Saya juga sudah menjawab pertanyaan di kolom komentar, walaupun telat, mohon maaf Bang ya, yang punya pertanyaan mengenai solusi masalah pirit, karena saya kesempatan yang sempit sehingga tidak bisa langsung menjawab pertanyaan dari Abang. Namun walaupun mungkin Abang sudah ngolah dan jawaban yang saya berikan telat, namun saya tetap berusaha untuk menjawab. Baik, untuk teman-teman yang satu hobi yang sama-sama pemula di dalam pengolahan logam mulia, inilah tayangan saya pada malam hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Selagi kita mau belajar, tetap akan ada solusi atau alternatif untuk menangani
segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada kita. Tetap semangat, jangan putus asa, walaupun batuan sungai, namun logam sudah saya buktikan bisa dihasilkan dan luar biasa. Apalagi memang batuan tambang, tidak diragukan. Silahkan dicoba dan dibuktikan. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang saya sampaikan, sehingga jadi manfaat buat teman-teman dalam pengolahan. Baik teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Namun inilah channel saya, inilah keadaan saya, penuh dengan segala kekurangan. Namun support dari teman-teman sangat luar biasa. Terima kasih buat teman-teman semua. Salut buat teman-teman. Baik, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan saya juga akan mendapatkan alternatif lain untuk dibagikan kepada teman-teman pengolah, khususnya pemula, sehingga tidak ragu lagi dalam mengolah atau pelarutan logam mulia. Walaupun dengan modal seadanya dan bahan kimia seadanya, kita tetap bisa mengolah. Yang penting semangat dan terus belajar. Baik, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.